Sebagai user yang lama pakai Android, jujur ini experience yang menyenangkan sih ya. Ya, experience unboxingnya dari produk Apple adalah gue nggak usah pakai cutter lagi. Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Yuzon Tech. Gimana kabar kalian semua? Di luar boleh aja lah mendung, tapi di studio Yuzon agak cerah nih. Kenapa? Karena ada device baru dari Apple yang datang nih ke meja Yuzon Tech. Bukan iPhone 16 yang kita tungguin, tapi iPad mini 7. iPad mini edisi tahun ini 2024 yang pakai prosesor baru dan ini resmi di Indonesia. Jadi lewat iBox sih sebenarnya ya, gue baru lihat mereka baru ngejual iPad mini 7, variannya ada 128GB, 256, dan 512GB. Harganya mulai dari 9 juta sampai 15 jutaan. Itu resmi di Indonesia, jadi udah garansi resmi, diimport langsung. Jadi udah resmi masuk Indonesia, cuman iPad mini yang ada di Indonesia nggak support seluler, jadi cuman WiFi only aja. Dan ini dia dusnya, iPad mini 7. Jadi beneran simple sebenarnya kalau ngelihat dari dusnya. Ya sesuai namanya lah ya, ukuran dusbooknya kecil banget. Dan salah satu yang bikin gua seneng dengan ya experience unboxingnya dari produk Apple adalah gua nggak usah pakai cutter lagi. Jadi beneran tinggal gini nih. Ya. Ya. Sebagai user yang lama pakai Android, jujur ini experience yang menyenangkan sih ya. Salut lah. Oke, sekarang kita buka. Ini dia unitnya. iPad mini, cuman kita simpen dulu buat yang terakhir. Kalau kalian penasaran apa aja isinya, ya ini ada kotak kecil. Apakah ada stiker Apple yang biasa kalian tempelin di belakang mobil? Coba ya, kita lihat. Ini petunjuk penggunaan, cuman 2 lembar doang ya. Ini apa? Oh, petunjuk keselamatan. Jadi untuk kartu garansinya sendiri ada di bagian belakang dusnya. Oke. Dan cukup mengejutkan, dapat adapter. Ini gua nggak tahu sih, semua iPad dapat atau iPad mini aja. Coba kalian komen di kolom komentar ya. Karena jujur ini iPad mini pertama gua sebenarnya. Karena gua adalah Android user. Udah lama banget gue pakai device-nya Android. Jadi sekarang lagi nyoba-nyoba untuk pakai device-nya ekosistemnya Apple. Terus juga ada Type-C to Type-C. Nah, kabel Type-C-nya ini spesial, nanti akan gue bahas di segmen berikutnya. Ini dia unitnya, iPad mini 7. Wah, kita dapat warna apa ini? Oh gini. Gua lihat dari sudut pandang user Android dulu ya. Gua kan sebelumnya pakai tablet Huawei, Harmony OS. Terus gue udah lama juga pakai Tab S series. Terakhir tuh Tab S10. TS9 Ultra, S10 Ultra, S10 Plus itu gue pakai cukup lama untuk daily driver. Sekarang kembali lagi ke tablet ukuran kecil. Jadi ada dua sudut pandang gue sebenarnya. Ketika gue memegang si iPad mini 7 ini. Yang pertama, tablet ini berasa banget solidnya, ringan, oke. Kesannya kalau gue pegang tablet ini adalah seperti gue pegang buku catatan. Kayak notebook gitu, ini persis nih, kayak gini. Yang kedua, premiumnya dapet coy. Apple. Lihat, logo ini sih yang bikin premiumnya ya. Logo Apple Croak-nya yang premium dan dibikin efek glass gitu, jadi kita bisa agak sedikit bisa ngaca sedikit. Kebetulan warna iPad mini yang gue dapet ini adalah warna Starlight. Jadi ada 4 warna sebenarnya. Ada warna Space Gray, ada warna Blue, Purple, dan Starlight yang terakhir.
Ini warna yang netral sih, buat user cewek, buat cowok, oke, buat anak muda, buat profesional, eksekutif. Jadi lebih ke warna yang netral, bisa dipakai, bisa digenggam di mana aja untuk lebih kelihatan stand out. Di tenteng gini aja udah cakep sih. Oke. Ada beberapa catatan sebenarnya dari iPad mini 7 ini. Yang pertama, panel layarnya. Ini salah satu hal yang bikin gue kecewa sih sebenarnya. Karena ketika orang udah spend banyak belasan juta, bahkan sampai 15 juta ya untuk 512 GB, tapi Apple masih aja pakai panel layar yang sama. Jadi iPad mini 7 ini panel layarnya masih sama dengan seri yang launching 3 tahun lalu, iPad mini 6. Masih IPS LCD, meskipun dia teknologinya udah Liquid Retina, ukurannya 8,3 inci dengan resolusi yang cukup tinggi sebenarnya. 1488 x 2266 pixel. Sayangnya, refresh rate dari layar ini masih standar aja, 60 Hz. Kalah sama Infinix Xpad. Tingkat kecerahannya udah 500 nits, tapi salah satu upgrade yang dikasih oleh Apple adalah dukungan Apple Pencil Pro. Jadi, tablet ini lebih, ya seperti yang gue bilang tadi, lebih ke kayak notebook. Kalian bisa gambar, bisa nulis di sini. Apalagi iPad mini 7 udah berjalan di iPadOS versi terbaru 18 dan udah support Apple Intelligence. Nah ini dia halaman utama dari iPad mini 7. Coba ya kita lihat dulu OS-nya nih. Dia udah langsung dapat iPadOS 18.2. Jadi sekalian aja gue update. Kalau bawaannya sih dia udah berjalan di iPadOS 18.1. Jadi 18.2 ini banyak upgrade-nya sebenarnya, terutama di Apple Intelligence yang memang jadi salah satu kelebihan utama dari iPad mini 7. Nah, tadi kan gue bilang ya, kalau tablet ini pakai prosesor yang baru. Jadi prosesornya ini A17 Pro, Apple A17 Pro Bionic yang jadi prosesornya iPhone 15 Pro Max. Jadi prosesor iPhone 15 Pro Max ini mirip dengan iPad mini 7, cuman ada beberapa penyesuaian. Dari CPU sih sama. Penyesuaian yang dikasih Apple adalah di bagian GPU-nya alias kartu grafis yang di downclock. Jadi GPU dari iPad mini 7 itu 5 core, sementara untuk di iPhone 15 Pro Max ini 6 core. Jadi secara performance grafis sudah pasti berbeda. Cuman Apple ngejanjiin kalau tablet ini sanggup banget buat mainin game AAA. Jadi kayak Assassin's Creed, terus Death Stranding yang ada di App Store, bisa banget dimainin di iPad mini 7. Dan ini untuk pertama kalinya bisa ngegame AAA di tablet mungil Apple. Terus kapasitas RAM-nya juga lebih besar nih dibandingin sama seri sebelumnya. Sekarang RAM-nya 8 GB dan storage-nya 128, 256, dan 512 GB. Untuk USB Type-C, jadi tadi kan gue bilang Type-C to Type-C ya. Nah, portnya ini yang spesial karena port USB Type-C di iPad mini 7 ini lebih cepat. Jadi menyuguhkan transfer data yang lebih cepat karena portnya berjenis USB-C 3.1 Gen 2. Jadi secara transfer data sampai 2 kali lipat dari iPad mini 6. Meskipun sama-sama Type-C. Sisanya sih spesifikasinya sebenarnya mirip-mirip ya. Di bagian kamera tetap 12 megapiksel di depan dan 12 megapiksel di belakang, meskipun Apple ngejanjiin kualitasnya bakal lebih bagus ya karena secara spesifikasi di Apple A17 Pro memang punya Neural Engine yang lebih cepat, lebih pintar. Jadi secara pemrosesan gambar pun harusnya lebih bagus dibandingin sama iPad mini 6. Cuman untuk review lengkapnya kayaknya bakal gue bahas nanti di video berikutnya ya, termasuk kecanggihan dari Apple Intelligence di iPadOS 18.2. Dan kebetulan gue juga punya Apple Pencil Pro. Temen gue punya iPad Pro, jadi dengan Apple Pencil Pro nanti kayaknya kita akan coba deh di pairing ke iPad mini 7 ini dan kayak gimana experience-nya pakai tablet mini dengan Apple Pencil Pro. Jadi like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Lizon Tech.